Oke, halo, nama gue Rwandi Septian. Nah, kali ini di video tutorial ini eh, mau jelasin materi tentang server ya khususnya. Nah, ini dikasih judul Linux Server Series. Ya, jadi nanti videonya dibagi beberapa bagian ya, dan ngecover materi-materi ini gitu. Ya, yang kita pakai di sini pakai Ubuntu. Nah, ini ya requirementnya. Kita nanti OS-nya di dalam VMware ya, pakai Ubuntu. Si Ubuntunya nanti jadi GUI OS-nya. Terus yang kita perluin lagi itu koneksi internet, karena kita pengen ngambil repositorinya dari internet nantinya ya. Terus kita juga pakai webmin ya. Webmin tuh web based interface untuk mengatur sistem Linux-nya gitu. Nah, kalau misalkan kalian belum download, itu ada di www.webmin.com ya. Nanti di sini ada link download kan ya. Di sini ada link download. Nah, pilih yang ini ya, Debian package. Dia ekstensinya .deb ya. Jadi kalau misalkan di Windows kan itu kan .exe gitu ya. Nah, kalau misalkan di Debian, Ubuntu dan turunan dari Debian yang lain gitu ya, pakainya .deb ya. Jadi download yang .deb. Nah, kalau saya udah tersedia, jadi nggak download lagi nih. Kalau misalkan butuh, nanti linknya nanti guys, saya taruh di deskripsi ya. Oke. Di tutorial sebelumnya kita udah bahas tentang instalasi dari Ubuntu ya. Nah, ini ngelanjutin aja sebenarnya. Nah, kalau udah diinstal, kita login dulu ya. Nah, hal yang pertama, nah oke, kalau udah di Ubuntu-nya, kita login dulu. Nah, oke, setelah login ya, ini saya full screen dulu. Nah, kita harus mikirin nih, gimana caranya VMware kita bisa kehubung sama jaringan asli kita. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat nyambungin dia ke internet ya. Karena kita kalau misalkan pakai Linux ya, terutama Ubuntu seperti ini, kita harus nge-update aplikasi-aplikasinya atau package-package di dalamnya. Nah, yang gampangnya itu di lewat repository gitu ya. Apa itu repository? Repository itu ibaratnya seperti gudang aplikasinya gitu. Kalau di Linux itu disebutnya repository ya. Nah, buat menghubungin si GUI OS sama jaringan yang udah ada. Nah, kebetulan saya udah ada koneksi ke internet ya. Ini saya coba ping dulu. Saya coba ping dulu. Ping 888 ya. Ini ke Google. Ini buat mastiin google.com. Nah, udah kehubung ya. Nah, ini gimana biar bisa dikonekin juga yang di dalam VM-nya. Nah, caranya yang pertama, pergi ke bagian edit di virtual network editor. Nah, kalau udah di sini, mungkin kalau misalkan di tempat kalian lebih sedikit, gak masalah. Ini saya add beberapa kali, jadi lumayan banyak gitu ya. Jadi adapter dari VMnet itu bisa kita add, bisa kita remove gitu. Nah, ini saya gunakan VMnet 4. Ini kita bridge. Maksudnya apa di bridge? Jadi interface fisik kita itu bisa kita bridge atau kita lewati gitu, lewati ke VMware-nya. Nah, caranya di adapter VMnet 4, nah itu kita bridge ke wireless card kita gitu. Nah, wireless card saya namanya Qualcomm nih. Kalau misalkan ada yang mereknya lain ya nggak masalah juga gitu. Ini udah VMnet 4, lalu saya oke. Nah, selanjutnya di settingan network adapternya di Ubuntu kita nih, diklik kanan lalu pilih yang setting, klik kanan setting lalu
ke bagian network adapter. Nah, pilih custom ya. Nah, sesuaikan dengan VMnet yang tadi di bridge ya, VMnet 4 gitu. Oh, udah di oke. Ini saya full screen lagi. Nah, untuk mengatur IP address kayak network connection-nya lah ya. Nah, ini biasanya gini ya, dia disconnect terus connect lagi biasanya. Nah, caranya pergi ke atas sini. Nah, ya, itu ada seperti tombol ya. Ini seperti apa ya? Logonya seperti inilah ya. Nah, bagian sini lalu di edit connection. Di edit connection di bagian yang wire itu diedit. Udah diedit, pergi ke IPv4 setting. Nah, ini tergantung settingan jaringan eksternal kalian. Apakah udah ada DHCP-nya atau enggak. Nah, tapi buat memastikan biar lebih terlihat konfigurasinya, saya pilih yang manual ya. Pilih manual. Caranya gimana? Di add aja. Di add. Nah, kebetulan IP saya itu 192.168.0 titik sekian gitu ya. Netbox-nya pakai yang biasa. Gateway-nya itu ke 0.1 gitu. DNS servernya pakai aja DNS server Google. Lalu kita save. Nah, buat ngebuktiinnya gimana? Pakai cara cepat aja, Ctrl Alt. Nah, ini tujuannya kita mau ping si Google. Nah, ini Linux kita udah terhubung nih. Sudah terhubung dengan internet. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Nah, kalau misalkan udah pasti terhubung sama internet nih, pastiin juga udah bisa ke Google gitu. Oke, udah oke. Nah, yang kita lakukan setelah ini, kita masuk menggunakan sudosu. Sudosu enter, masukin password kita. Kalau saya tadi ya, Ubuntu. Nah, kalau udah, lakukan update. Nah, sebelum ngelakuin update, pergi ke bagian software, namanya software update. Nah, sebenarnya tadi bisa aja kita ngelakuin update-nya itu di terminal, bisa juga itu kita ngelakuinnya di software update ini, ya. Nah, saran dari saya, di sini kan ada download from gitu ya. Nah, ini pilih daerah atau negara kita, ya. Kenapa? Karena letak servernya itu menentukan kecepatan downloadnya juga gitu. Jadi lebih baik pilih yang terdekat, server yang ada di lokal di Indonesia gitu. Nah, pilih other. Nah, kita cari Indonesia. Nah, Indonesia. Ini saya pilih kambing ya, kambing UIACID. Terus choose server. Oke. Nah, biasanya dia minta password. Ini saya masukin password saya Ubuntu Authenticate. Oh, sorry, caps lock-nya nyala, sorry. Authenticate. Nah, perlu di close ternyata ya. Nah, kalau misalkan udah di close gini, pilih reload. Nah, kalau misalkan kalian klik bagian detail, dia bakal ngedownload package-package yang dia perluin itu untuk keperluan kita nantinya, ya. Jadi kalau misalkan tadi pilihnya yang US, kemungkinan besar downloadnya lama gitu. Walaupun misalkan cuma sekitar 2 sampai 6 MB doang gitu. Kan lumayan kecil, tapi karena servernya di luar jadi lama gitu. Jadi lebih baik diatur dulu nih servernya lokal biar downloadnya lebih cepat gitu ya. Sebenarnya pilihannya kalau misalkan nggak mau connect ke internet, kita bisa aja harus punya DVD reponya sendiri. Nah, kalau misalkan mau pakai DVD reponya sendiri,
itu harus download juga gitu ya. Download atau enggak beli, bisa pesan gitu. Tapi ini cara yang paling fleksibel sih. Jadi kita perlu ya download dari internet. Nah, tapi diperlukan koneksi internet yang ya lumayan cepat lah ya. Nah, ini proses update-nya udah mau selesai. Oke, finish. Nah, yang pertama yang diinstal, kita install namanya apt. Kita install namanya Taxel ya. Apt-get in. Caranya apt-get install Taxel. Pilih aja Y buat yes ya. Nah, nanti dia bakal download. Oke. Nah, nanti dari Taxel ini kita bisa pilih paket mana aja yang mau kita install gitu ya. Ini ibaratnya kayak apa ya? Pokoknya ini mempermudah kita untuk memilih paket-paket mana aja yang mau diinstal. Jadi udah ada listnya gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah cara menjalankan Taxelnya itu tinggal panggil Taxel. Nah, dan nanti muncul lah nih seperti ini ya. Ini masih satu layer yang tadi, cuma dia muncul ya package configuration. Nah, jadi kita pilih nih. Tadi kan kita perlu install DNS. Nah, buat pilihnya pakai spasi ya. DNS LAM server. LAM itu ibaratnya kayak XAMPP, SAM, Linux, panjangan itu Linux, Apache, MySQL, PHP, PHP ya. PHP server gitu. Nah, kita kan perlu ini, yang DNS kan buat DNS server, LAM ini buat web server, dan kita perlu Samba file server. Ini print server sebenarnya kita nggak perlu, jadi kita uncheck aja biar instalasinya nggak terlalu lama gitu ya. Nah, buat pindah ke OK-nya, klik aja, klik lagi, pencet aja tab ya, tab terus OK. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, tapi biasanya di tengah-tengah dia minta beberapa password, kayak misalkan password MySQL buat rootnya gitu ya. Nah, jadi jangan ditinggal gitu ya. Di apa namanya, diperhatiin. Kalau misalkan koneksi kalian cepat, seharusnya proses instalasinya juga lebih cepat gitu ya. Nah, setelah proses tadi, dia muncul permintaan untuk mengisi user ya, user untuk password dari user dari MySQL-nya gitu. Ini saya isi aja Ubuntu, samain aja Ubuntu juga. Nah, kalau proses instalasinya udah selesai ya. Nah, selanjutnya kita bakal install yang namanya Webmin. Nah, Webmin ini yang seharusnya udah kita download sebelumnya ya, yang .deb. Saya udah punya Webminnya, tapi masih ada di komputer host saya nih. Nah, cara ngaksesnya gimana? Cara ngaksesnya itu lebih enak kalau misalkan kita share filenya. Ya, misalkan seperti ini. Itu letaknya di app ya. Jadi saya udah punya dalamnya sini, udah ada Webmin di dalam app ya. Ini udah saya share. Kalau misalkan mau di share, klik kanan. Ini di dalam di web host OS saya ya, di Windows 7 nya gitu. Ini bisa diklik kanan, pilih aja properties, di sharing. Nah, di sharing pilih aja advance, terus pilih share this folder, terus di OK aja ya. Nanti otomatis bisa dikenalin lah, si foldernya udah share di jaringan. Nah, kalau udah, cara ngambil sharingannya di si Linux itu caranya
kita bisa masuk ke sini. Ini seperti Windows Explorer-nya kalau misalkan di Windows. Namanya itu Nautilus kalau di Ubuntu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ngakses caranya pakai Ctrl L, ya, pakai namanya Ctrl plus L buat munculin address barnya ya. Nah, cara ngaksesnya biasa kan kalau di Windows kan pakai backslash gitu ya. Nah, di sini pakai smb / IP dari host saya nih. IP dari host saya itu 192.168.0.101 gitu. Saya masukin, saya enter. Nah, seharusnya dia bakal nampilin folder mana aja yang saya share. Tadi kan saya masukinnya di package ya. Jadi saya pilih package. Nah, dalam sini ada webmin. Nah, webmin-nya saya copy. Klik kanan, copy. Saya taruh di dokumen aja. Di paste. Udah ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya webmin-nya, ini ibaratnya .deb itu seperti .exe gitu ya. Jadi kita tinggal jalanin aja. Nah, cara jalaninnya kalau misalkan di Ubuntu, tinggal open di Ubuntu Software Center. Nah, kalau misalkan sudah muncul nih di Ubuntu Software Center, tinggal pilih install aja. Ya, pilih install. Nah, tunggu sampai prosesnya itu selesai. Biasanya nanti di tengah-tengah dia minta autentikasi ya sebagai super usernya biar memperbolehkan aplikasinya ke install gitu. Nah, kalau misalkan dibaca di sini ya, jadi nanti kita bisa mengakses si webmin-nya itu lewat https localhost dengan port 10.000 gitu. Ya, saya jelasin juga apa yang mau kita bikin. Nah, jadi kalau misalkan konfigurasi IP address kan biasa ya. Jadi kayak tadi ngatur IP-nya, si server punya IP, punya alamat, punya identitas, itu IP address-nya. Nah, kalau misalkan DNS server, nantinya kita tuh pengen bikin misalkan saya buat irwanseptian.lab gitu ya. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Ibaratnya kita mungkin kenal seperti facebook.com atau google.com. Nah, itu kan domain ya, itu namanya domain. Nah, sebenarnya facebook.com, google.com itu cuma domain. Alamat sebenarnya di jaringan itu adalah IP gitu ya. Yang dikenalin komputer itu cuma IP. Tapi kita kenalnya dengan domain. Jadi fungsinya DNS server itu apa? Yaitu untuk mempermudah kita untuk mengakses suatu alamat ya. Jadi kan nggak mungkin kan facebook.com ya, misalkan saya ping facebook.com itu ya, facebook.com alamatnya sekian, ini sama aja Facebook FB nih. Jadi kan nggak mungkin nih saya akses Facebook dengan alamat segini ya. Gak enak ya di browser atau di address bar kita masukin 66.220.156.2 untuk mengakses Facebook. Nah, itu cuma untuk satu alamat aja. Nah, bayangkan untuk alamat-alamat yang lain gitu ya, situs-situs lain, masa iya nanti kita hafalin gitu ya. Nah, makanya pakai DNS server biar alamat-alamat yang rumit ini ya bisa diterjemahin ke domain. Ini namanya domain ya. Oke, itu ya. Coba kita lihat dulu apakah, nah dia minta autentikasi, kasih aja Ubuntu autentik. Oke, dimin lagi aja. Nah, kalau misalkan lanjut ya, web server. Nah, kalau tadi itu kan penamaannya aja. Nah, kalau web server itu udah aplikasinya gitu ya.
Ini web server. Kalau Samba file server, ini untuk file sharing. Ini ibaratnya file sharing. Jadi seperti tadi kita punya file nantinya di server, nggak di lokal kita, tapi kita bisa akses gitu ya. Kita punya hak buat ngakses suatu directory yang yang sebenarnya itu nggak ada di lokal disk kita gitu. Gitu ya. Itu kita pakai Samba file server kalau di Ubuntu. Oke. Kita tungguin. Nah, ini kalau misalkan misalkan pengen lihat progres instalasinya bisa ke bagian progress. Oke, kalau misalkan udah keinstall nih, nah dia bakal statusnya jadi installed ya. Oke, nah sekarang kita udah bisa mengakses webmin-nya itu pakai port 10.000 ya. Jadi buka browsernya, kalau di sini ada Firefox ya. Saya pakai Firefox aja. Yang ini boleh di minimize. Nah, yang pertama kita bikin DNS server dulu ya. Kita bikin DNS server dulu. Nah, kalau Firefox yang udah kebuka, kita akses nih. Jangan lupa aksesnya pakai HTTPS ya. HTTPS saya pakai aja localhost, portnya 10.000 ya. Enter. Nah, biasanya kalau misalkan akses pakai HTTPS ya, dia tuh ditandain kalau untrusted gitu ya, nggak dipercaya itu atau nggak dikenal. Nah, ini pilih aja understand the risk, add exception. Nah, ini pilih aja confirm security exception. Nanti dia bakal diarahin ke halaman loginnya. Nah, apa yang kita pakai di username di sini? Pakai username Linux kita. Ini saya pakai Ubuntu, passwordnya Ubuntu. Login. Nah, oke, setelah login, nah ini halaman awal dari webmin ya. Pertama dia nampilin sistem information dari server kita. Ya, ini sekilas saja tentang server kita. Terus yang menu yang sering kita gunakan yaitu menu server nih di sini. Nah, server di sini. Nah, menu server di sini sesuai sama apa yang udah kita pilih tadi di Taxel ya. Jadi kalau bisa lakuin dulu tadi Taxel baru install webminnya. Gitu ya. Ini biar lebih mudah aja gitu ya. Nah, buat DNS server, nah kalau misalkan di Linux itu pakainya bind9 ya. Di sini ada bind. Nah, klik aja bagian DNS server. Nah, kalau misalkan udah di menu bind DNS server, yang perlu kita lakukan, kita perlu bikin 2 zone ya. Ini saya jelasin sedikit tentang DNS server. Jadi kalau untuk bikin DNS server itu kita harus buat 2 zone. Yang pertama yaitu forward zone. Yang kedua itu reverse zone. Nah, fungsi dari DNS itu sendiri itu kan memetakan alamat atau domain ke IP dan IP ke domain ya kan. Hubungannya dua arah. Nah, forward zone itu memetakan domain ke IP, sedangkan kalau reverse itu IP ke domain. Ya, singkatnya seperti itu. Ya. Jadi pertama kita buat dulu forward zone. Caranya kita kembali lagi ke firmware, pilih create master zone di existing DNS zone. Ya. Create master zone. Nah, yang pertama kita buat forwardnya dulu, bikin forward. Nah, jadi di sini kita masukin domain kita nih. Misalkan ya contohnya saya buat namanya irwanseptian.lab ya. Bisa aja misalkan .com atau apa. Nah, buat contohnya .lab aja. Oke. Nah, master server
ini ibaratnya hostname dari server kita ya. Saya sih mau nyamain aja jadi irwanseptian.lab gitu aja. Nah, email address ini sebenarnya opsional, tapi saya isi admin irwanseptian.lab. Oke. Nah, buat IP address for template-nya, masukin aja IP address dari server kita. Tadi IP address-nya kalau misalkan kalian lupa, pergi lagi ke bagian network connection-nya, pilih aja connection information. Nah, tadi IP kita tuh 1105 ya. IP-nya 105. 192.168.0.105. Itu ya. Terus kalau udah nih, ya udah kalau udah ini pakai pengaturan defaultnya aja, terus kita create. Nah, kalau udah nih, kalau udah kita kembali lagi, kita scroll ke bawah, return to zone list ya. Karena yang udah kita buat kan baru forward ya. Nah, kita buat satu lagi. Buat yang reverse. Nah, tadi yang forward tadi ngasilin ini ya. Menghasilkan ini. Nah, selanjutnya kita buat create master lagi. Create master, tapi sekarang bukan forward tapi reverse. Nah, kalau reverse tadi gimana? Dari address ke name ya. Jadi di sini kita masukin IP networknya 192.168.0. Udah cukup segini aja. Nah, master servernya masih si irwanseptian.lab. Kalau sebelumnya udah di config, kalian klik 2 kali aja seharusnya udah muncul lagi ya. Ini klik lagi 105. Oke, kalau udah di create lagi. Oke, udah. Nah, kita balik lagi ke return to zone list. Nah, yang kita atur sekarang ke bagian forward zone-nya, irwanseptian.lab-nya. Diklik dulu. Nah, di scroll ke atas, kita ke bagian address. Nah, di address kita pengen tambahin alamat kita nih, septian.lab ya. Saya tambahin irwanseptian.lab. Kita petain kemana nih? Dan ini kan forward zone, jadi kita petain si domain ke alamatnya. Alamatnya tadi 192.180.105 ya. Lalu di create aja. Ini bisa update reverse, tapi ada beberapa config yang di GUI itu nggak bisa sempurna gitu ya. Jadi nanti kita perlu juga config-config di terminal ya. Di create kalau udah kita pastiin di reverse-nya juga. Jadi kita balik lagi di reverse-nya juga. Nah, ini kebuat juga ya. Kalau udah kebuat, tadi caranya tuh di reverse ya, tadi pilih yang 192.168.0. Ini reverse zone-nya. Nah, di sini reverse address. Reverse address bentuknya seperti apa, diklik aja. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi alamat 105 dipetakan ke domain, kebalikannya ya. Oke, kalau udah, kita klik dulu nih bagian start bind-nya untuk mengaktifkan service bind-nya. Nah, kalau udah, untuk memastikan lagi, kita apply aja configuration-nya. Nah, kalau udah, kita tes. Saya full screen dulu ya. Kita tes di terminal. Caranya gimana? Cara yang paling simple itu nge-ping ya. Kita ping ke irwanseptian.lab. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena DNS server kita belum diarahin ke IP servernya. Jadi caranya gimana? Pergi lagi ke network connection, edit connection. Nah, tadi kan sebelumnya udah kita set ke DNS Google ya. Nah, kalau misalkan kita tanya nih irwanseptian.lab ke Google, udah pasti nggak tahu dong ya.
udah pasti nggak tahu, soalnya ini domain lokal, domain buatan kita sendiri gitu. Nah, biar bisa kenal, makanya di edit connection-nya. Nah, makanya di edit connection-nya itu kita edit lagi di IPv4 settings. Kita punya 2 IP di sini ya. Oke, nggak masalah. Nah, tadi DNS server masukin yang 192.168.0.19 aja deh. Oke, tadi ada yang salah ya. Coba pastiin dulu ya. Coba pastiin dulu ini alamat mana yang didapat. 105 bisa, 19 nggak bisa. Berarti kita cek dulu di fconfig. Nah, kita pakainya yang 192.168.0.105. Berarti di sininya kita pakai yang 105. Ya. Coba kita ping lagi irwanseptian.lab. Masih belum bisa, berarti nah kadang-kadang pengaturan GUI dengan pengaturan terminal itu berbeda ya. Jadi saya lebih prefer kalau misalkan config-nya sebenarnya di terminal ya. GUI kalau misalkan ada hal yang bisa dikonfig di GUI dan lebih mudah, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalkan di GUI ternyata malah bikin kita kesulitan dan ada beberapa hal yang nggak bisa kita lakuin di GUI, ya kita lakuin di terminal. Nah, cara edit DNS kalau misalkan di terminal nih ya, itu kita edit ya pakai nano ke etc resolve.cwnf.conf. Kita enter. Nah, di bagian name server kita tambahin name server dari server kita sendiri, yaitu 105. Di bawahnya kalau mau ditambahin ditambahin misalkan DNS servernya Google, itu nggak masalah. Nah, buat nyimpennya itu bisa pakai Ctrl X, pilih Y, lalu enter. Kita coba ping lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya. Ngerti maksudnya? Jadi di etcresolve.conf ini ibaratnya pengaturan DNS-nya. Jadi kalau misalkan kita mau ke alamat irwanseptian.lab gitu ya, nanti dia nanya dulu nih ke file konfigurasi ini, nanti di dalamnya ada name server tadi ya, dia bakal nanya ke name servernya. Kalau irwanseptian.lab itu alamatnya di mana sih? Nah, kalau udah, nah kita nggak bisa. Nah, kalau gini kan caranya simple ya. Sebenarnya cara yang benernya buat ngetes DNS pakainya ns lookup. Kita tes nih irwanseptian.lab. Jawab ya, irwanseptian.lab itu servernya ada di sini. Addressnya sekian. Kalau 53 ini portnya ya, nomor port dari DNS. Nah, ini detailnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita panggil pakai IP-nya, dia juga bakal jawab ya. Jadi ibaratnya nih ya, di bagian atas ini diwakili sama forward zone ya, sama forward zone, dan yang bawah ini bisa dikenalin karena berkat konfigurasi reverse zone gitu ya. Kita panggil IP, dijawab nama. Kita panggil nama, dijawabnya IP gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ya, ini kalau misalkan mau keluar quit aja, exit. Nah, kalau misalkan mau nambahin lagi di sini, tinggal ditambahin lagi aja di irwanseptian.lab ya, di bagian address. Biasanya kan kalau domain kan ada www gitu ya, www.irwanseptian.lab. Jangan lupa IP-nya dikasih juga 192.180.105 gitu. Nah, pilih yang pengaturan default aja, lalu di create. Kalau udah jangan lupa di apply configuration ya.
Deploy configuration setelah habis selesai config. Nah, kalau udah di forward, dan pastiin juga di reverse zone-nya juga kebuat gitu ya. Nah, kadang-kadang reverse zone-nya itu nggak otomatis kebuat. Nah, jadi kita harus isi manual. Jadi sorry di reverse zone-nya pilih reverse address. Nah, caranya masukin IP-nya 105 tadi ya. Nah, hostname-nya apa tadi? www.irwanseptian.lab gitu ya. Create. Nah, kalau misalkan kita tesnya, kita tes kira-kira udah bisa apa belum www-nya? Www-nya memang udah bisa. Tapi kalau misalkan kita ns lookup IP-nya, nah ini belum ke-update. Kenapa? Ya, karena belum kita apply. Ya, jadi pastiin kalau misalkan udah konfigurasi itu di-apply ya. Habis konfigurasi di-apply. Nah, kalau misalkan kita tes lagi, nah baru ke-update gitu ya. Nah, kalau misalkan mau tambah lagi ya silahkan gitu ya. Nah, itu konfigurasi simple dari DNS. Ya, oke, jadi kalau misalkan kita rangkum tadi, pastiin dulu IP-nya. Nah, IP yang kita pakai itu 105, lihatnya dari terminal aja ya, dari terminal. Dan 105 itu dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya bisa kita atur juga di sini ya, pakai di network interfaces di sini. Padahal belum kita setting, tapi karena nih kebetulan jaringan saya tuh ada DHCP-nya, jadi dia tuh ngambil DHCP gitu. Waktu interface nyala langsung dapat DHCP ya, ngerti ya? Interface saya nyala dapat DHCP langsung. Dan tadi kan kita atur manual di sini ya, otomatis kan yang didapat sebelumnya kan udah DHCP gitu. Gitu. Jadi, nah lanjut nanti kita bikin web server ya di video yang lainnya ya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat.